Halaman berapa kalau di anu 21. Kita ngomongin sifat ilmunya Allah ya, wa annahu alimun bi jami'il ma'lumat ya. Betul sampai situ ya? Monggo dibaca seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu langsung Allah wa alimun datang awro bi jami'il ma'lumati kelawan sakabane pira-pira barang kang maklum. Mukhitun kang liputi bima kelawan barang dan kang lumaku apa ma min tuhumil ardina saking jerone piro-piro bumi ila alai samawati tumeka maring arah bunine dhuwure langit la ya zubu kang ora samar an ilmihi saking ilmune Allah apa mithqala dzarratin Misqalu apa mithqalu dzarratin sak bobote semut budak fil ardi ing dalam bumi wala bis-sama'i lan ora ing dalam langit. Bali alamu balik ngawuri sapa Allah dabiba namlati ing grebete semut as-sauda ikang pirang ila ala sokhra di ing atase watu kang gede atau as-soma ikang atos fil lailati ing dalem wayah bengi ad-doma ikang banget petenge walitrikulan nemu sapa Allah harakatat dari ing obahe leduk fi jawil hawa ing dalam fi jawil hawa ing dalam tengahi awang-awang wa ya'lamu lan ngerti sapa Allah syura ing barakan samar wal akhwalan perkara kang luwih samar wa yaqta liu lan ningali sapa Allah ala hawa sisi doma iri ngatasi piro-piro krenteke piro-piro ati harakatil khawatiri wa harakatil khawatiri lan obae piro-piro krenteke ati wa khafiyati saroiri lan piro-piro samar perkara kang samar alimin kelawan ilmu qatimin kang dingin azali kang bangsa azali lan azali sapa Allah iku masupan kang den sifati bi kelawan ilmin qadim bi azali dalam dingine pira-pira zaman kang dingin. A'udzu billahi minash wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi fid dharain ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Wa annahu 'alimun bi jami'il ma'lumat muhitun bima yajri min. Itu ta apa nun, Bu? Nukhum apa tukhum? Saya kok setujunya nun ya. Nun kan? Ya. Min nukhumil apa? Aradina ila a'las samawat la ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama'i bal ya'lamu dabiban namlatis sauda'i 'ala as-sakhrati as-sama'i fil lailati zulama'i. Zulama'i apa zalama'i? Zulama'i bener. Wa yudriku harakata dzarri fi jawil hawa'i wa ya'lamu sirra wa akhfa wa yattali'u ala hawajisid dhamairi wa harakatil khawatiri wa khafiyyatis sarairi bi'ilmin qadimin azaliyin lam yazal mausufan bihi fi azalil azali. Gimana terjemahan bebasnya Pak Ustaz Agus? Disimak ya terjemahannya ya. Sungguh Allah mengetahui segala sesuatu, meliputi apapun yang berjalan dari dasar bumi hingga langit yang paling tinggi. Tidak ada sebesar semut yang paling kecil pun di bumi dan di langit yang lepas dari pengetahuannya. Bahkan Allah mengetahui gerakan kaki semut hitam di atas batu hitam. Di atas batu hitam besar di malam gelap gulita. Allah mengetahui gerakan debu berterbangan di angkasa, mengetahui hal samar dan yang paling samar,
mengetahui apapun yang datang dan gerakan yang terbesit di hati, mengetahui rahasia yang paling samar. Semua itu diketahui dengan ilmunya yang qadim dan azali. Allah selalu memiliki sifat dengan ilmu sejak zaman azal dan tidak akan berubah sampai kapanpun. Baik, jamaah sekalian, kita masuk ke fase akhir ya, mendekati akhir itu dari keberadaan Tuhan kita yang bernama Allah itu adalah zat yang memiliki sifat ilmu. Jangankan Allah, kita saja punya sifat itu. Sifat apa? Ilmu. Jangankan mikirin ilmunya Allah, mikirin ilmu kita saja kita tidak akan pernah sanggup. Maksudnya begini, di usia kita saat ini, Bapak bisa nggak ngukur ilmu Bapak, ngukur ilmu hadirin ini, kalau cara dikarungin berapa karung Pak? Saya mau tanya. Maka itu benar kata ulama, ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun. Al-ilmu itu nur, cahaya. Ngaji kitab ini atau yang ada tasawufnya lah, penting buat kita untuk mengosongkan hati. Jangan sampai hati kita itu rusak, ditoto niatnya dari rumah. Karena apa? Yang akan disampaikan oleh guru itu cahaya Allah. Allah mentransfer cahaya ke saya, sebetulnya nggak ke saya langsung, ke musonif dulu. Kemudian dari musonif saya pelajari ke saya, dari saya lempar ke Bapak. Cahaya itu ada yang kesambut. Kesambut itu artinya didengar, dilihat, kesambut itu ya diterima. Ada. Terus cahaya itu ada yang langsung pergi lagi. Ada yang cahaya itu sampai meresap ke dalam darah daging yang kita sebut sebagai tarasuh. Ilmu yang paling hebat itu kalau sudah sampai tarasuh. Makanya ada ulama yang kelasnya dobit, ada yang tidak dobit. Apa itu? Ada kelas ulama yang memang kalau sudah belajar itu ya mantep. Ada orang ya, maaf, ulama yang ilmunya itu keling. Apa keling? Nyekel baru iling. Nah, gitu. Yang menentukan itu hatinya, karena cahaya Allah itu yang berupa ilmu itu memang tidak mau bertahan lama di tengah hati orang yang bermasalah. Wa nurullah la yuhda lil asi. Begitu kata Imam Syafi'i mendengar nasihat dari gurunya Imam Waqi'. Alalan tanal, bukan gitu. Sakautu ila waqi'i su'a hifzin fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa'akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Itu nasihat Syekh Waqi', Imam Al-Waqi', gurunya Imam Syafi'i, waktu Imam Syafi'i merasakan kedobitannya itu terganggu. Maksudnya apa? Saya kalau ngaji makin apa? Ngapalnya makin susah ini. Ilmu ya baru belajar kesenggol bakso hilang. Paham ya? Mohon maaf. Saya lihat di meja itu ada bakso itu. Ini ntar kalau kita makan bakso, ingat nggak tadi kita ngaji apa? Ingat nggak? Itu namanya ilmu kesenggol bakso hilang. Itu baru bakso. Belum nanti di rumah kesenggol panci, kesenggol kompor. Dan itu baru hari ini, belum besok. Belum termalam kesenggol bapaknya. Ya Kang Mok. Ya hilang. Maka apa itu kata Syekh Az-Zarnuji, Syekh Zarnuji di kitab Ta'limul Muta'allim wafatul ilmi apa namanya? Musibatul ilmi apa? An-nisyan. Musibahnya ilmu itu lupa. Jadi kalau ngaji lupa berarti kena musibah.
ini tingkatannya berbeda-beda. Ya, lu paham kok? Itu kalau udah begitu kacau. Ini Majelis Al-Bahri berusaha minimal pas ngaji nggak bengong, nggak ngobrol, makanya difotokopiin tuh ya. Dan dicari yang gampang, kitabnya yang ada terjemahannya minimal. Kalau masih nggak paham juga atau yang tadi disampaikan lupa, buka channelnya Ustadz Sarin, ada itu lagi ngerekam tuh. Siaran ulang gitu. Itu kita ngomongin ilmu kita, apalagi ilmunya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Wa annahu alimun bi jami'il ma'lumat. Ini prinsipnya ilmunya Allah. Alimun bi jami'il ma'lumat. Tidak ada perkara di dunia ini yang Allah gak tahu. Kenapa? Orang perkara itu yang bikin Allah, masa Allah gak tahu. Itu maksudnya apa? Alimun bi jami'il muhitun bima. Ini dijabarkan sebetulnya. Ini bagaimana sebetulnya dengan mengatakan alimun bijamil maklumat sudah cukup. Terus sama Kiai Musalim dijabarkan apa maksudnya alimun bijamil maklumat? Muhitun bima yajri min nukhumil aradin ila alas samawat. Oke, kamu tahu nggak anak-anak, bumi sampai langit pertama itu jaraknya berapa tahun perjalanan? Khamsatu mi'ati amin, kata Imam Ahmad. Khamsatu mi'ati amin, perjalanan 500 tahun baru nyampe langit. Itu ada tafsirnya di surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at tadi itu. Nanti buka tafsir di surat An-Nazi'at itu, bagaimana Allah menjelaskan tentang kedudukan langit dan bumi. Was-samaa'a banainaha rafa'a samkaha wa aqtasa. Itu ada itu nanti banaha itu rafa'a samkaha. Samkaha itu cara Imam Ahad maknanya ay waqfaha, anunya atapnya. Bumi dan langit itu jaraknya sampai sebegitu jauh. Lah terus antara langit pertama dengan langit kedua itu sama jaraknya dari bumi ke langit. Nabi kita satu-satunya manusia, bahkan satu-satunya makhluk yang sudah melampaui itu semua. Bahkan sampai tembus ke Sidratul Muntaha. Makanya kata Imam Asy-Sya'rawi, peristiwa Mi'rajnya Nabi itu yajri ala qanunillah la ala qanunil bashar. Selesai sudah kalau udah ngomong begitu. Bisa kok terjadi peristiwa Mi'raj itu karena memang qanunillah, aturan Allah, bukan qanunil bashar, bukan aturan manusia. Tidak ada sampai nanti, sampai kiamat, seorang saintis yang akan mampu apa? Menjawab kok ada manusia bisa sampai ke sana. Konon cerita ada orang sampai ke bulan saja, sampai sekarang masih sulit dibuktikan. Benar gak dia nginjak bulan? Jangan-jangan itu propagandanya Barat. Konon itu yang pertama Neil Armstrong, betul ya? Saya nggak tahu, cerita Neil Armstrong itu lama banget. Waktu saya masih SD kalau nggak salah. Tahun berapa kira-kira Bu Neil Armstrong ke bulan itu? Belum? Lupa lah, udah lama. Tahun 80-an itu. Dan ini yang beredar lagi ini di TikTok apa di mana? Neil Armstrong sudah masuk Islam. Mau gara-gara dengar azan. Dengar azannya di mana? Waktu di bulan. Azan dari mana? Azan dari Al-Mu'min di Harjamukti. Gitu. Kok ya tahu gitu? Hah? Kita nggak tahu kalau asalnya udah mati, udah meninggal, kok dapat hidayahnya baru sekarang gitu ini. Masya Allah. Jadi langit seatas-atasnya itu Allah tahu, bumi sebawah-bawahnya Allah tahu. Kenapa? Langit yang bikin Allah, bumi yang bikin Allah, makanya apa? Tahu. Saya tanya sama kaum laki-laki, lebih dalam mana Samudra Atlantik sama hatinya seorang wanita? Ustaz Salim. Ini pertanyaannya bikin galau ini. Ibu-ibu, lebih dalam mana Samudra Pasifik sama hatinya seorang laki-laki? Ya,
Ya, saya sampai saat ini dan mungkin sampai mati Pak Ustadz nggak akan pernah khatam mempelajari sifat-sifat wanita saking dalamnya. Nah, itu maksud saya itu. Ada tipikal wanita yang kalau dibagi duit nyengir, ada tipikal wanita kalau dibagi duit senyum, ada yang marah-marah karena baginya mintanya 100 dikasih 20.000, macam-macam wanita itu. Cowok ya sama. Hati orang itu lebih dalam dari samudra. Yang bikin hati siapa? Nah, kalau yang bikin hati Allah tahu nggak kedalaman hati wanita? Ya tahu, yang bikin Allah kayak puyeng-puyeng. Makanya Allah, saya itu nggak pernah tahu. Ibu itu loh, dengerin saya ngaji ini, apa dengerin, terus ngantuk, terus hatinya nggak teriak-teriak, nggak apa. Saya nggak tahu. Apa kalau orang menteleng gitu dia dengerin, belum tentu ada menteleng paham. Enggak, ada yang begitu. Apalagi yang tiba ngindir terus ngiler, itu lebih nggak apa-apa. Makanya memang cahaya Allah itu yang ditransfer ya dari kitab terus ke kita, itu memang harus kita terima dengan hati yang luar biasa bersih seperti itu. La ya'zubu an ilmi misqal, sampai digambarkan, yang gambaran ini mungkin yang bisa kecerna sama manusia yang ngaji nih. Padahal ada gambaran yang lebih apa? Lebih kecil lagi. Apa itu? La ya'zubu an ilmi misqalu dzarratin fil ardi wala fis sama' bal ya'lamu dabiban namlah as-sauda ala sakhra as-sama'i fil lailati zulama. Saya bisa cari gambaran yang lebih kecil lagi dari ini. Oke. Ada salah satu ayat yang kita pasti tahu itu di suratnya namanya Az-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzala wa ujungnya apa? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran, misqala dzarrah itu. Kalau kita pakai terjemahan artinya apa? Kebaikan sebesar zarrah. Kalau terjemahannya apa zarrah di situ? Itu dari zaman Belanda sampai sekarang biji sawi aja itu saya kata. Biji sawi kan? Saya sudah ganti tuh terjemahan Quran saya, bukan biji sawi, apa? Apa kira-kira? Jadi zarrah itu menurut saya itu adalah jantungnya anak kutu. Itu saya. Coba Bapak pikirin, jantungnya anak kutu gede nggak? Kutu tumo gede nggak? Ya kecil. Anaknya? Jantungnya si anak. Andai kata, ngapa nak tawa kamu? Andai kata ada kebaikan kita ya, yang sebesar jantungnya anak kutu, itu pasti ada hisabnya di akhirat. Demikian juga kalau ada kejahatan yang memang apa? Sebesar ginjalnya anak kutu, itu juga akan diproses itu yang namanya wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Apakah Allah tahu? Ya tahu. Kenapa? Orang yang bikin jantungannya kutu Allah. Itu gampang sekali itu. Mempelajari tauhid bab ilmunya Allah itu gampang sekali. Kalau orang yakin. Apalagi cuman perasaan galau kita, alah gampang. Kemarin itu ada ibu-ibu tanya, Ustadz, apa? Saya sedih melihat anak gadis saya. Kenapa? Itu kalau malam bengong anak gadis saya. Loh kenapa? Gak tahu Pak Ustadz. Gak tahu. Bengong. Kadang ya nangis, keluar air mata. Kadang ya nyengir. Jadi tiga itu kumpul. Bengong, nangis, nyengir. Ke dukun. Apa kata dukun? Dipelet. Apa? Gini. Ibu kalau mau sembuh, bawa ke rumah anak gadis itu. Bawa ke rumah Ustaz. Iya, kenapa? Kena pelet kan? Ya, di rumah saya nanti akan saya rendam di kolam ikan lele. Insya Allah sembuh itu. Jadi dia kena pelet Ustaz. Ya, jadi saya masukin ke sarang apa? Kolam ikan lele. Insya Allah dimakani nama ikan lele.
Iya katanya kan kena pelet. Atau begini, kalau memang ke rumah saya nggak mau, karena kalau ke rumah saya kan mungkin ada bla bla bla. Gini, ibu sini bisa nyembuhin sembuh. Kalau anak gadis ibu bengong gitu, ibu obatin pagi-pagi ibu. Jadi ibu bangun tidur jangan kumur langsung ibu sembur, wah sembuh itu. Ibu bangun tidur langsung kumur, terus apa? Sembur anak ibu, jangan gosok gigi lagi. Insya Allah pak. Ya sembuh, ya sembuh. Ya kita nggak tahu tuh anak ibu lagi apa, lagi acting apa, paham ya? Ya'lamu dzalika ala sakhratil labada. Wa yudriku harakat dzarri fi dawil hawa. Oke. Ini menurut hadirin, ini hawa namanya, hawa. Hawa itu jenis makhluk yang menjadi bahan bakunya jin. Kata Imam Ahmad As-Sawi dalam menafsiri surat Al-Jin itu. Ma huwal jin? Al-jin qila zurriyatu minan iblis. Jadi ada yang mengatakan jin itu termasuk zurriyah dari iblis. Cuman zurriyah yang apa? Yang muslim. Tapi kalau zurriyahnya dari iblis yang tidak muslim namanya syaitan. Nah, kok begitu? Ya karena sama-sama bahan bakunya nariyatun hawaiyun. Saya ulang. Jadi jin, setan, apalagi tadi iblis itu ajsamun nariyatun apa? Hawaiyun. Jadi jenis makhluk yang terbuat dari api yang melayang di mana itu? Di udara, hawaiyun. Hawaiyun. Halus enggak? Halus, maka disebutnya apa? Makhluk halus. Disebutnya makhluk halus. Coba perhatikan. Menurut hadirin, ini ada jinnya nggak di sini? Kok tahu? Oke. Untuk orang-orang tertentu bisa merasakan. Sebentar. Apalagi sampai aktif. Sebentar. Mbah dari Gunung Kawi lagi datang. Alah. Ya, jangan lebay begitu. Jangan lebay begitu. Nah, karena sama-sama makhluk. Yang kedua, maaf. Saya tanya, ini yang yakin. Apakah udara ini steril dari debu? Ada nggak debu yang melayang-layangin? Kok tahu? Allah tahu berapa jumlahnya. Bukan cuma adanya, tapi berapa jumlahnya. Ada sholawat yang bikin kita nangis. Jadi bagaimana kita berselawat kepada apa? Nabi Muhammad SAW. Ka'ada dari apa? Qatril ghais. Ka'ada dari apa? Qatril ghais. Ya Allah, saya ini mempersembahkan selawat saya kepada Nabi Muhammad SAW seperti bilangan apa? Tetesan air hujan. Siapa yang bisa begitu gerimis? Kayak kelas-kelas ulama seperti Waliullah Abu Nuwas. Itu saking iktirafnya kepada Allah itu sudah sampai di tingkat puncak. Beliau mengatakan dunubi mislu a'dadir ramal. Apa itu? Dunubi mislu a'dadir ramal. Dosa saya itu loh saking banyaknya seperti tumpukan pasir. Ada yang bisa ngitung pasir sepengki nggak? Makanya saya pernah itu nggak percaya sama omongan orang waktu saya diajak makan ke rumah warung makan Sunda itu. Enak katanya makan di sini, nasinya nggak dihitung. Katanya. Oh, makan nasi dihitung yuk. Kapan makannya? Astagfirullahaladzim. Yang tahu bilangan jumlah berapa butir beras, berapa butir nasi yang ada di mana? Di kalau mau Al-Bahri Istighosa kan dimasak berapa langkah? Itu yang tahu hanya Allah. Berapa jumlahnya? Kita nggak usah yang sedang-dang itu, yang sesuap berapa jumlahnya? Yang tahu jumlah tetesan air hanya Allah. Semua yang tahu Allah. Kenapa? Jawabannya sangat gampang. Karena yang bikin itu semua Allah. Udah selesai.
apalagi tentang apa yang terlintas di dalam pikiran kita dan di hati kita. Makanya jangan suka macam-macam perasaan kita kepada Allah, karena Allah tahu persis perasaan kita, sementara makhluk yang lain tidak tahu apa perasaan kita. Nah, ini penting sekali merawat pikiran dan hati supaya Allah itu ridho dengan apa? Amaliyah amaliyah kita baik zahiran wa batin. Siapa yang sering ngedumel ini? Orang laki tidak tahu kedumelannya ibu, tapi Allah Maha tahu. Maka yang bagus itu istri yang terus terang. Saya mau tanya ini, hadirin juga harus terus terang. Ibu udah lapar apa belum? Terus terang. Oh, lapar sih. Itu yang pertama itu. Ibu ngantuk apa kagak? Terus terang. Ini Allah tahu loh. Jangan bohongin Ustadz. Ngantuk-ngantuk dikit, lapar-lapar dikit. Anak-anak, terus apa udah ngajinya? Hah? Jujur. Terus apa udah? Enggak ada suara. Uter itu udah terus. Mau saya bilang terus, tapi saya ngantuk. Mau saya bilang udah, takut Ustadz kesinggung. Jadi ya sama Pak, sama-sama capek. Iya. Cuman karena ini penutupan terakhir, saya jaga-jaga takut kontrak saya nggak diperpanjang. Maka saya ngajinya biar tuntas ini. Ya, habis Lebaran kan tahu diperpanjang apa. Ya, dah kita hanya ngomongin bab ilmu saja. Wa yudriku harakata dzarri fi jawil hawa wa ya'lamu sirra wa akhfa wa yattali'u ala hawajisil dhamair wa harakatil khawatir wa khafiyatis sarair. Yang itu Allah tahu bi ilmin qadim. Ilmu Allah itu qadim, dari dulu sudah ada. Dari dulu itu apa? Enggak tahu. Kalau kita ngomong dari dulunya Allah itu ya la awwalalah. Tidak ada kawitannya, tidak ada permulaannya itu. Kapan Allah mulai tahu? Ya enggak tahu, nah qadim kok. Kalau ilmu kita tidak qadim. Kalau ilmu kita hadis. Apa? Bedanya ilmu Allah sama kita itu, yang satu qadim, yang satu apa? Hadis. Allah qadim, kita hudus. Kita itu baru ngerti 1 tambah 1 sama dengan 2 mulai kapan? Ada mulainya. Oke, gini. Kita mulai tahu kalau kentut bahasa Arabnya itu al-fasa mulai kapan? Baru sebelumnya tahu gak? Nah itu. Berarti ilmu kita tidak qadim tapi hudus. Ya, kalau gak ngaji gak tahu. Allah qadim. Bahkan apa dikatakan? Azaliyun, dari zaman yang zamannya belum ada. Saya ulang, Allah mengetahui sesuatu dari zaman yang zamannya belum ada. Coba pikir, mulai kapan coba? Enggak puyeng malah gitu. Nabi Adam ya udah dari zamannya, dari zaman yang zamannya belum dibikin sama Allah. Coba pikir. Ayat yang kita sebut apa? Mausufan bihi azalal azal wa annahu ta'ala muridunnya. Akan datang kita bahas apa? Irodahnya Allah. Saya senang loh ngomong irodahnya Allah. Karena apa? Gini, setiap orang itu punya kehendak, tapi Allah juga punya kehendak. Tinggal kehendak kita sama kehendak Allah akur nggak? Itu masalahnya. Nanti akan kita bahas ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Atas nama undangan, saya ini undangan ke Al-Bahri ya. Istilahnya Ustadz import ya. Ustadz import ini sesuai dengan ya cara orang sini, cara keluarga besar Al-Bahri. Saya mengucapkan ribuan maaf ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan selama ini berkenan, mudah-mudahan. Terus yang tidak kalah penting, saya mau mengucapkan terima kasih. Saya merasakan ngaji di sini, moyo ngaji, moyo istighosah itu luar biasa sekali. Ya penghormatannya, apanya itu apresiasinya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kebaikan yang pernah dipersembahkan dari keluarga Al-Bahri ini, insya Allah ada catatan ibadahnya, ada catatan pahalanya yang menambah keberkahan majelis ini dan keluarga besar Pak Ustadz Agus. Nah, karena itu saya minta
diterima ucapan maaf dan ucapan terima kasih. Semoga kita tetap sehat, panjang umur. Pada waktunya nanti kita bisa ketemu lagi dalam kondisi yang sama. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.